Hello there. Kalian tahu nggak sih apa semua aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan? Atau apa semua sih aliran-aliran pokok pendidikan di Indonesia? Jangan khawatir, karena pada video kali ini kita akan membahas tentang dua materi tersebut. Aliran klasik dalam pendidikan. Aliran empirisme dikemukakan oleh John Locke yang menyebutkan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan yang berasal dalam alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Aliran nativisme yang dikemukakan oleh Arthur S. mengemukakan bahwa perkembangan manusia telah ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Artinya, lingkungan maupun pendidikan kurang berpengaruh. Aliran naturalisme. Semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Lingkungan dan pendidikan dari orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik ini. Aliran konvergensi. William Stern mengatakan seorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Gerakan baru dalam pendidikan. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan umumnya berupaya meningkatkan mutu pendidikan dalam satu atau beberapa komponen saja. Walau demikian, sebagai suatu sistem, penanganan komponen ini akan mempengaruhi komponen lainnya. Beberapa dari gerakan baru tersebut memusatkan pada kualitas sistem persekolahan. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Beberapa prinsip gerakan alam sekitar, yaitu dengan pengajaran alam sekitar, guru dapat memperagakan secara langsung materi yang sedang dibahas. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mengeksplor dunia luar. Dari penelitian Dan Clore, terdapat dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidik dan pengajar, yaitu metode global dan pusat minat. Sekolah kerja lebih mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan mengajarkan berbagai mata pelajaran pertukaran di sekolah. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai pekerjaan, dan bekerja dengan otak dan hati. Tujuan esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah tertimbun. Perensialisme. Tujuan pendidikan ini diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh pengalaman. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan aliran pokok pendidikan di Indonesia. Kira-kira apa semua ya? Gerakan baru dalam pendidikan umumnya berupa peningkatan mutu pendidikan dalam satu atau beberapa komponen saja. Walau demikian, sebagai suatu sistem, penanganan komponen itu akan mempengaruhi komponen lainnya. Gerakan baru memusatkan pada kualitas sistem persekolahan. Sekarang, mari kita bahas beberapa gerakan baru dalam pendidikan itu seperti apa sih? Pernahkah teman-teman mendengar perguruan taman siswa? Taman siswa identik dengan Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional pertama. Apa ya tujuan didirikan taman siswa? Yuk kita cari tahu bersama. Taman Siswa adalah organisasi yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa ditujukan untuk pendidikan warga pribumi. Saat itu, kolonial Belanda hanya mendirikan untuk kaum bangsawan dan Eropa.
Sementara pribumi hanya boleh bersekolah sampai sekolah dasar saja. Melihat itu, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1932 dalam bentuk yayasan yang berada di Yogyakarta. Dengan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara ingin warga pribumi lebih terdidik. Upaya pendidikan yang dilakukan Taman Siswa antara lain menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar Taman Siswa, menumbuhkan dan merasakan lingkungan hidup keluarga Taman Siswa, dan meluaskan kehidupan ketaman siswaan di luar lingkungan masyarakat perguruan sehingga dapat terbentuk wadah yang nyata bagi jiwa Taman Siswa. Indonesian Netherlands School atau INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Safei di desa kecil bernama Kayu Tanam yang berada di Padang Pariawan. Desa ini dipilih karena orang Minangkabau dinilai dapat menyebarkan nilai ideologi kemanapun mereka pergi. Sistem pendidikan INS Kayu Tanam berdasarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa dan berlandaskan rasa nasional yang kuat. Siswa dididik dengan tujuan supaya menjadi manusia yang beriman, harmonis dalam perkembangan, berbudi luhur, kreatif, aktif, dan produktif. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.